A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap penciptaan ada maksud dan tujuan. Kita manusia membuat kursi untuk maksud bisa digunakan duduk. Seorang bikin kompor untuk memasak. Seorang bikin sabun untuk mencuci. Orang bikin rumah untuk tempat istirahat, tempat berlindung dari hujan dan panas. Orang-orang bikin pakaian untuk digunakan menutup aurat. Jadi setiap penciptaan ada maksud dan tujuan. Demikian juga Allah. Allah SWT menciptakan alam semesta, langit, bumi, binatang dan tumbuhan. Semuanya adalah untuk manusia. Allah lah yang menjadikan bumi bagi kalian tempat menetap dan langit sebagai atap, lalu membentuk kalian, membaguskan bentuk kalian, serta memberi kalian rizki dari yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Rabb-Mu yang Maha Agung, Rabb semesta alam. Demikian disampaikan dalam surah Ghafir ayat 64. Kemudian Allah juga sampaikan dalam Al-Baqarah ayat 22. Dialah yang menjadikan bumi terhampar untuk kalian dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui. Allah ciptakan alam semesta ini, Allah ciptakan bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, binatang-binatang, semuanya untuk manusia. Lalu maksud apa Allah SWT menciptakan manusia? Allah SWT zat yang maha kuasa, yang maha berkehendak, yang maha tahu. Allah yang sang khalik, Allah malik, Allah razik. Allah menciptakan kita atas kehendaknya. Dan Allah SWT maha tahu untuk tujuan apa, maksud apa kita manusia diciptakan oleh Allah. Marilah sama-sama kita ketahui apa maksud hidup kita di dunia ini. Apa tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia ini. Allah sampaikan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Juga diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabb-Mu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian yang ketiga, tujuan penciptaan kita manusia Allah terangkan dalam surat Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan, yang dilahirkan untuk manusia selama kalian menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Jadi seorang muslim harus mengetahui apa maksud dia dihidupkan, apa yang diperlukan di dalam hidup ini. Dan hendaknya manusia dapat membedakan maksud hidup dengan keperluan hidup. Maksud hidup kita tiga tadi, untuk beribadah, untuk menjadi khalifah, dan untuk berdakwah, menyampaikan agama Allah. Itulah maksud Allah menciptakan kita ke dunia. Untuk menggapai semua tujuan itu, maka ada yang diperlukan dalam kehidupan. Itulah keperluan hidup. Ya, yang pertama, kita perlu makan dan minum. Untuk agar bertambah, kita kuat beribadah.
bisa berkhidmat kepada sesama dan menjadi asbab hidayah bagi manusia. Kita makan dan minum bukan sekedar untuk kenyang, untuk berlezat-lezat, untuk mencari kesehatan, kebugaran, dan kekuatan. Tapi tujuannya yang sebenarnya adalah untuk bagaimana menguatkan tubuh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keperluan hidup yang kedua yaitu kita perlu berpakaian untuk menutup aurat, beribadah juga, karena beribadah pun ada syarat-syarat pakaiannya, dan agar orang mendapatkan hidayah memandang kita cara kita berpakaian. Apabila orang melihat cara kita berpakaian, orang bisa ingat Allah dan bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi pakaian itu bukan sekedar untuk melindungi diri, untuk kehormatan dan kemuliaan, dan bukan untuk berbangga-bangga dan memegah-megah, untuk mendapatkan pujian manusia, bukan. Tapi tujuannya pakaian itu untuk keperluan kita beribadah. Keperluan hidup kita yang ketiga yaitu rumah. Rumah diperlukan tempat kita beribadah, untuk salat, tempat kita baca Al-Quran, zikir, berkhidmat, melayani tamu, dan menjadi asbab hidayah juga bagi orang yang masuk ke rumah kita. Apabila orang masuk ke rumah kita, kita bisa mendakwahi orang tersebut, ya kan? Bukan untuk pamer-pamer kemewahan. Jadi bagaimana kita jadikan rumah kita ini sebagai tempat beribadah. Rumah yang terbaik itu adalah rumah yang ada suasana masjidnya, hamparannya lapang, pantas, selesa, luas, untuk nyaman beribadah. Jadi bukan menyalahkan fungsi rumah, ya. Rumah kadang-kadang dijadikan sebagai restoran untuk makan keluarga saja, ya, bukan sebagai hotel untuk tempat tidur dan istirahat saja. Bukan sebagai WC untuk tempat buang air, dan bukan juga sebagai galeri untuk tempat memajang barang-barang. Apalagi jangan sampai rumah kita dijadikan seperti bioskop untuk tempat nonton TV. Tapi rumah ini adalah merupakan keperluan kita untuk menyelamatkan, menjaga diri kita, untuk keamanan kita, kenyamanan kita dalam beribadah kepada Allah. Kemudian keperluan kita yang keempat itu kita perlu kendaraan. Kita perlu kendaraan. Tujuannya bisa dipakai untuk ke masjid, untuk ibadah juga, untuk silaturahmi, ya, memudahkan dan membantu orang lain, ya, untuk memperjuangkan agama. Bisa digunakan kendaraan kita untuk berdakwah, ya. Jadi kendaraan itu bukan untuk kesombongan, ya. Kendaraan itu bukan menunjukkan status sosial, atau bahkan jangan sampai kendaraan sebagai barang koleksi, ya. Kendaraan dari zaman dulu, ya, tahun berapa sampai tahun sekarang ada di koleksi. Bukan itu tujuan. Tapi kendaraan adalah keperluan untuk membantu kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keperluan kita yang kelima adalah pernikahan. Nikah ini adalah ibadah. Rasulullah SAW katakan, menikahlah, karena pernikahan itu menyelamatkan separuh agama. Kalau orang sudah menikah, sudah selamat agamanya separuh, tinggal menyelamatkan separuhnya lagi. Dengan pernikahan, pasangan bisa menjadi pasangan juga dalam berdakwah, bisa menjadi mitra dalam berdakwah, dalam beribadah, seperti itu. Jadi itulah keperluan hidup kita: makan, minum, pakaian, rumah, kendaraan, dan pernikahan adalah keperluan hidup di dunia yang digunakan sebagai jalan untuk mencapai maksud dan tujuan kita dihidupkan. Sering terjadi kekeliruan kita memahami keperluan hidup dengan maksud hidup. Kita menjadikan keperluan sebagai maksud, seolah-olah makan, minum, pakaian, perumahan, kemudian kendaraan itu tujuan, seolah-olah merasakan itu sebagai tujuan. Bagaimana menyempurnakan makan, bagaimana orang-orang berusaha, ya, untuk menyempurnakan pakaiannya sebagus mungkin, ini itunya, sempurnalah dari atas sampai ke bawah, berusaha menyempurnakan rumah, ya, membaguskannya, ya, memberikan hiasan-hiasan segala macam, seolah-olah itu dijadikan sebagai tujuan. Kalau kita sudah salah meletakkan semua ini, keperluan sudah kita letakkan sebagai maksud dan tujuan,
itu kita hanya akan mendapatkan kesusahan-kesusahan, kepayahan-kepayahan, kegelisahan, kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Karena semua keperluan itu sudah menjadi jatah kita, sudah menjadi ketetapan kita, jaminan Allah rezeki kita. Kita risau bagaimana untuk menyempurnakannya, sehingga kita menyibukkan diri kita, mengorbankan diri, waktu, tenaga, hanya sibuk untuk keperluan-keperluan saja. Di sinilah karena tidak tahu, karena kurang paham bagaimana apa sebenarnya tujuan kita dihidupkan di dunia ini. Seolah-olah memang makan yang jadi tujuan, ya. Bagaimana pakaian, menyempurnakan rumah, menyempurnakan kendaraan, menyempurnakan pernikahan. Akhirnya kita kepayahan-kepayahan, kegelisahan-kegelisahan, ya. Kita mengorbankan diri, waktu, tenaga hanya untuk keperluan itu. Inilah kita telah mengabaikan maksud hidup selama ini, sibuk mengusahakan keperluan hidup. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhum senantiasa berpikir untuk mengorbankan keperluan hidupnya demi mencapai maksud hidup. Kalau kita tidak paham, justru kita mengorbankan maksud hidup untuk mencapai keperluan, untuk mengusahakan keperluan tadi, mengusahakan makan, mengusahakan pakaian, tempat tinggal, ya. Malah maksud hidup tertinggal. Udah datang waktu salat, belum juga salat, ya kan? Karena sibuk mengusahakan lagi memasak, ya kan? Lagi mengusahakan makanan, gitu. Itu karena kurang memahaminya. Tetapi para sahabat telah paham, maka mereka para sahabat radhiyallahu anhum mengorbankan keperluan hidupnya demi mencapai maksud hidup. Demikian ada yang disampaikan, ya, oleh Rasulullah SAW. Dari Zaid bin Sabit, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah memberikan kekhawatiran, kecemasan padanya dalam segala urusannya. Dan Allah meletakkan rasa takut akan kefakiran di hadapan matanya. Padahal dia tidak menerima keduniaan itu kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, sebagai tujuannya, Allah menjadikan kemudahan dalam segala urusannya. Allah akan meletakkan rasa kaya dalam hatinya, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Demikian hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita berusaha bagaimana menjadikan akhirat tujuan kita. Ya, kalau kita mengutamakan akhirat, maka Allah akan mudahkan urusan dunia kita. Sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala la yu'tid dunya bi'amalil akhirah wa la yu'til akhiratu bi'amalid dunya. Sesungguhnya Allah pasti memberikan keuntungan dunia dengan amal akhirat dan tidak memberikan akhirat dengan amalan dunia. Inilah, semoga kita diberi oleh Allah kefahaman tentang apa maksud tujuan kita dihidupkan di dunia. Semoga Allah beri kita kefahaman sehingga kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pertemuan ini kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.